Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 41210005, alamat Kajer. Materi yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu tasawuf. Pada intinya, tasawuf merupakan suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri dengan cara menjauhkan dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memusatkan perhatiannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumber-sumber ajaran tasawuf itu sendiri dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Tujuan dari tasawuf itu sendiri bertujuan untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah secara mistis filosofis. Tasawuf merupakan pengkajian garis hubungan antara Tuhan dengan makhluk, terutama hubungan-hubungan manusia dengan Tuhan dan apa arti dekat dengan Tuhan. Kemudian, apa sih manfaat kita mempelajari tasawuf? Yaitu turut serta terlibat dalam berbagai peran dalam menyelamatkan kemanusiaan dari kondisi kebingungan akibat hilangnya nilai-nilai spiritual. Kemudian, untuk memberikan penegasan kembali bahwa sesungguhnya aspek esoteris Islam yaitu sufisme adalah jantung dari ajaran Islam. Materi yang kedua yaitu sejarah dan latar belakang munculnya tasawuf serta perkembangan tasawuf. Sejarah munculnya tasawuf. Timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan munculnya agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa pribadi Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali melakukan tahalluts dan khalwat di Gua Hiro, yaitu untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sibuk dengan hawa nafsu keduniaan. Kehidupan Nabi yang seperti itu dikenal sebagai hidup kerohanian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan oleh orang sufi saat ini. Corak kehidupan kerohanian Nabi itulah yang dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kerohanian sesudahnya sebagai materi dalam tasawuf. Kemudian perkembangan ilmu tasawuf, yaitu periode pertama masa Rasulullah SAW pada 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Ajaran tasawuf pada periode ini berupa haliyah dan amaliyah, yaitu amalan atau ibadah kerohanian yang dilakukan Nabi dalam hidupnya yang berupa tahalluts, halwah, dan perilaku zuhud. Kemudian periode yang kedua yaitu masa sahabat pada 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada masa ini, para sahabat telah berbuat sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Hidup mereka penuh dengan sifat-sifat kesederhanaan, yaitu wara, tawadu, dan zuhud. Kemudian periode yang ketiga yaitu masa tabi'in pada 41 Hijriah sampai 100 Hijriah. Ajarannya berupa konsepsi tentang zuhud, raja, khauf, dan mahabbah yang berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah, dan tradisi sahabat. Kemudian yang terakhir yaitu periode keempat masa penyebaran tasawuf pada 100 Hijriah sampai 450 Hijriah. Jadi di masa ini perkembangan tasawuf itu cukup pesat. Tasawuf terbagi atas 3 macam, yaitu tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan metafisika. Kenalkan, nama saya Wafika Lisa Rahma, NIM 41210071, alamat Desa Pitangor, Batang. Saya di sini akan melanjutkan materi yang tentang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Langsung saja. Pengertian dari syariat merupakan kumpulan lama yang memiliki makna tersembunyi. Tarekat dapat dipahami sebagai sebuah pengalaman keagamaan yang bersifat esoterik atau penglihatan. Selanjutnya ada makna hakikat adalah suatu inti sesuatu, puncak atau sumber asal dari sesuatu. Sedangkan makrifat memiliki arti mengabarkan sebuah hubungan rapat dalam bentuk egois atau pengetahuan hati sanubari. Selanjutnya ada hubungan dan keterkaitan antara syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat. Keempat ini memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk meraih tujuan yang agung, yaitu kebahagiaan yang hakiki yang bersifat abadi dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai keempat unsur itu perlu dilakukan secara berurutan. Selanjutnya objek kajian syariat yaitu ada Al-Quran dan hadis, tarekat sesuai dengan ajaran Nabi, dan hakikat adalah yang dikerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, dan objek kajian makrifat adalah hati sanubari seseorang. Materi selanjutnya adalah tahali, dan tajali. Tahali yakni penyucian diri dari sifat-sifat tercela dari maksiat lahir maupun batin.
Tahali yaitu tahap pengisian jiwa yang telah dikosongkan dengan menghiasi dan membiasakan diri. Dan tajalli merupakan tanda-tanda Allah yang ditanamkan dalam diri manusia supaya ia dapat disaksikan. Selanjutnya ada faktor pendukung, yaitu yang pertama ada menghayati segala bentuk, yang kedua riadoh dan mujabahah, yang ketiga mencari waktu untuk mengubah kita menjadi lebih baik, yang keempat ada muhasabah atau koreksi terhadap diri sendiri. Manfaat dari tajalli ini yaitu menghindari sifat buruk, menghiasi diri dengan sifat mulia, dan mempererat silaturahmi dalam persaudaraan antar penganut agama Islam bahkan dengan non-muslim. Baik, selanjutnya saya Muhammad Ardiansyah, nomor induk 4121114. Materi selanjutnya yaitu makomat dan ahwal dalam tasawuf. Makomat adalah jalan yang harus ditempuh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Dalam pengertian lain, makomat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah SWT yang diperoleh melalui kerja keras dalam beribadah, sungguhan melawan hawa nafsu, latihan-latihan kerohanian, serta mengerahkan seluruh rohani dan jasmani semata-mata untuk mengabdi kepadanya. Lalu ahwal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa, atau sebagai pemberian sementara, atau dimaknai sebagai tingkat derajat spiritual yang semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam makomat yaitu ada 1 taubat, 2 zuhud, 3 sabar, 4 wara, 5 fakr, 6 tawakal, 7 ridho. Materi selanjutnya yaitu fana, baqo, hulul, dan ittihad dalam tasawuf. Para sufi memaknai fana ialah sebagai lenyapnya sifat-sifat basyariah, akhlak yang tercela, kebodohan, dan perbuatan maksiat dari diri manusia. Sedangkan baqo adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat untuk mencapai baqo. Untuk mencapai baqo ini perlu dilakukan usaha-usaha seperti bertaubat, berzikir, beribadah, menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Selanjutnya ittihad, sebagaimana disebutkan dalam sufi terminologi, adalah penggabungan antara dua hal yang menjadi satu. Ittihad merupakan doktrin yang menyimpang di mana di dalamnya terjadi proses pemaksaan antara dua eksistensi. Kata ini berasal dari kata wahad atau wahdah yang berarti satu atau tunggal. Jadi ittihad artinya adalah bersatunya manusia dengan Tuhan. Selanjutnya hulul, mengandung arti bahwa Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu yang lenyap sifat kemanusiaannya melalui fana. Hulul menurut keterangan Abu Nasr at-Tusi dalam Al-Uluma adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya.